Hai guys, kembali ke my channel. Jadi kali ini aku mau lanjutin di part yang kedua ya guys. Kebetulan kemarin itu ada part yang pertama, itu membahas tentang gimana aku menurunkan berat badan aku 30 kilo dalam 3 bulan. Nah kali ini aku mau lanjutin lagi, mau ngasih tau tips-tips yang efektif banget untuk menurunkan berat badan. Dan aku mau cerita tentang aku yang gemuk karena corona ya guys. Ini beda versi jadi. Jadi waktu corona kan kita disuruh kuarantin tuh di rumah aja, nggak kemana-mana. Waktu itu aku bingung guys mau ngapain, jadi kerjaannya aku tuh masak aja gitu. Jadi aku makan terus. Nah waktu itu kebetulan aku tuh nggak mikir kalau makan terus tuh bikin gendut. Yang aku pikirin makan terus aja, yang penting badan fit, jangan sakit, jangan dulu kayak gitu. Tapi begitu mulu itu lama-lama bablas guys. Aku naik berat badan tuh 8 kilo jadi seperti ini. Nah itu guys, berat badan aku jadi 59 kilo. Jadi aku tuh kalau gemuk, pipi aku tembem, lengan aku ini besar, sama perut yang paling parah tuh bagian perut ya. Perut sama pinggang aku tuh parah banget. Jadi perut aku tuh kayak super buncit yang gede. Pinggangan juga kayak kayak lemaknya lemaknya keluar-keluar lah. Pokoknya ngegelambir gitu. Pokoknya bentuk badan aku tuh gak berbentuk. Itu semua gara-gara aku habis ngelahirin guys. Jadi dulu waktu mudanya tuh aku tipikalnya yang kurus, gak bisa gemuk punya. Tapi setelah ngelahirin ya begitu gede kayak gitu. Padahal cuman kayak makan rakus sedikit juga bisa kayak gitu buncit. Makanya itulah pengorbanan seorang ibu. Jadi waktu aku naik berat badan 8 kilo, aku langsung diet tuh guys. Tapi sebelum diet aku ada rekaman videonya untuk kalian seperti ini guys. Tuh aku kasih lihat ya perut aku tuh kayak gimana. Kalian lihat ini perut aku kalau aku buka tuh, gemuk banget kan guys. Aku bukanya segini aja ya, nggak gede-gede aja. Pokoknya ini tuh bener-bener gemuk banget. Ini aku sampai udah kekecilan banget. Kadang kasiannya, tragisnya aku ini suka aku buka, dan ini aku pakein karet nih seperti ini, karet ya seperti ini. Dan ini kalau aku coba tutup paksa, hasilnya seperti ini guys. Perut aku beleberan, bener-bener lemaknya banyak banget. Ini aku mau kecilin sampai perut aku langsing, bener-bener nggak ada. Ini hilang ya, nih si lemak ini supaya hilang. Baik banget kan guys. Lalu aku langsung diet tuh guys, pakai tips andalan aku. Jadi tips ini tuh super duper efektif banget untuk menurunkan berat badan, dan aku langsung berhasil. Jadi ini aku ada foto versi kurusnya pakai baju yang sama seperti ini. Nah itu cocok kan guys, jadi badan aku tuh langsung lagi. Jadi itu perjuangan aku selama 20 hari. Jadi aku lakuin itu, aku ngikutin tips dari Trick to Be Slim BQT itu. Aku lakuin tuh super duper konsisten banget guys, karena itu yang paling penting ya. Jadi nggak ada bolong sama sekali sedikit pun. Jadi aku super duper nurut banget. Jadi dia tuh kayak ada tugas-tugasnya gitu. Pokoknya seperti ini. Bentar, aku ambilin Trick to Be Slim. Sayang, ambilin mami itu dong sayang, Trick to Be Slim itu. Iya sayang. Ya guys, jadi ini tuh aku dapetin dari tokonya ya, tempat yang aku beli teh yang aku minum. Dia tuh dapat kayak gini tuh guys. Itu namanya Trick to Be Slim nih, seperti ini. Perasaan ini ada 4 lembar ya. Ini tinggal 2, mungkin 2 lembar lagi hilang. Jadi di situ tuh enak banget. Aku jelasin ya. Nih guys, dia tuh Trick to Be Slimnya kayak gini tuh. Jadi tadi kan aku pikir 4 lembar ya, hilang. Oh enggak, ternyata ini kayak bolak-balik gitu. Jadi totalnya 44 juga. Jadi dia itu kayak ngasih tahu gitu tuh guys, olahraganya kita suruh ngapain aja, berapa kali. Terus ini juga ada day 1, day 30, maksudnya ini selama 30 hari nih. Jadi ini tuh kayak ini gak sih, kayak panduan, kayak kita dikasih tugas biar kita tuh selalu inget. Terus kita tuh dikasih tahu arahannya tuh harus ngapain. Dia tuh udah ibarat kayak
pelatih kita gitu. Iya, ini aku bilang tuh bagus banget. Terus belakangnya tuh ini kayak kita disuruh timbang berat badan kita, dan ini ukur berapa sentimeter perut kita gitu. Jadi setiap harinya kita catetin nih guys. Jadi kelihatan tuh kemajuan kita tuh perubahannya seperti apa gitu. Yang ini juga yang tadi aku bilang, olahraga nih kalau kita lakuin tuh ya di hari pertama udah kita centang. Nah kalau hari kedua belum, berarti belum centang. Jadi ini tuh udah kayak alarm aja gitu. Makanya bikin kita itu jadi rajin. Yang penting tuh lanjutnya tuh next ke iman kalian ya. Nah yang aku bilang bagus tips dia tuh ini tuh, pola hidup untuk menurunkan berat badan. Ih bagus banget guys. Ini nanti aku bacain satu persatu. Nah dan kalau ini terakhir ini cuman kayak deskripsi tuh, dia tuh gulanya stevia, rendah kalori, nggak bakal bikin gemuk. Cuman setelah aku minum ini kagak berasa manis juga ya guys ya. Nah ini tuh manfaatnya, cara pemakaian dan penyajian. Kalau manfaatnya, dia itu bukan cuman menurunkan berat badan dan bakar lemak guys, jadi dia tuh juga bisa nahan nafsu makan. Jadi untuk kalian ya, nih ya ini penting banget loh. Jadi ini kekurangannya dia juga. Aku kan sibuk banget nih kerja, dia bikin gak nafsu makan. Pada suatu hari aku tuh sampai saking sibuknya kerja, aku jadi lupa makan karena gak nafsu makan. Seharian aku gak makan, aku jadi kumas, soalnya aku ada emah guys. Makanya aku setiap minum selalu setelah makan. Makanya nih ya peringatan untuk kalian yang diet, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan ini ya. Maksudnya kan kita gak nafsu makan nih, jangan sampai kayak haji mumpung itu gak nafsu makan, kita gak makan. Jangan, itu salah besar, nanti kalian pasti sakit. Nggak boleh. Jadi kita tuh harus makannya rutin ya, teratur, harus makan. Pokoknya nggak boleh tuh yang nggak makan nyiksa nggak boleh. Makan aja, yang penting asupannya tuh dikurangin. Terus dia bisa nurunin kadar kolesterol, tekanan darah, anti kuman kayak gitu guys, ngeringanin batuk, mencegah diabetes, kanker. Ini kan kayak penyakit gitu ya. Jadi aku tuh sukanya di sini, dia itu kayak sehat banget ke badan kita. Soalnya gimana ya kalau kita minum pelangsing tapi yang nggak tahu gitu ya penyebab efek sampingnya apa untuk kesehatan ke depan, kan ngeri juga. Nah aku demennya di si B kita tuh ini tuh sehat banget ke badan, bagus, dia tuh bisa buat jangka panjang. Ini untuk busui juga boleh loh guys, udah BPOM, yang pasti udah BPOM. Cara pemakaiannya ini kan ada nih ya. Ini cara penyajiannya, kalau dia kan bilang 250 ml, jujur kalau aku sih banyak ya 500 ml, karena kalau 250 ml tuh asam gitu buat aku takut kena perut aku. Nah ini aku bacain nih guys tips-tipsnya. Jadi yang pertama itu kalian minum BQT guys. Ini teh yang aku minum ya, seperti ini gambarnya. Itu namanya BQT Slimming Herbal. Jadi minumnya tuh 2-3 kali sehari. Ini kalau kata si tipsnya ya, tapi aku jujur pribadi aku minumnya 1 kali doang guys sehari. Dan makannya tuh 70% serat sayuran, 20% tadi ya mami lagi bikin video, 20% protein daging, 10% karbohidrat. Jadi guys dalam satu piring nih, ini nih gambar seperti ini ya. Jadi dalam piring itu 70% tuh serat tuh sayuran. Jadi sebanyak itu 70%. 20%-nya daging itu boleh daging ikan, dada ayam, pokoknya daging-dagingan ya. 10%-nya itu karbohidrat, persenan paling kecilnya ya. Itu boleh kalian, kalau aku sih pakai bisa nasi hitam, bisa nasi merah. Dulu nasi hitam, tapi sekarang ini aku nasi merah. Jadi tergantung lah, nasi putih juga boleh guys. Jadi mau kalian ya gitu. Dan kalau yang olahraga minimal 10 menit per hari ya. Nah yang tadi aku bilangin tuh, dia tuh olahraganya dikasih tahu guys di sini, mantep banget kan. Jadi kalian ikutin semua panduan dia. Kalian cukup sehari 10 menit aja, itu paling sedikit ya. Itu sehari harus, itu bagus banget. Dan tidak ngemil guys sama sekali, bener ya, nggak boleh loh. Jadi kalau kita lagi diet nih, pengen cepet langsing kan, kayak aku bingung kan, dari gendut tiba-tiba bisa kurus. Itu aku nggak ngemil guys, aku tahan-tahan, padahal aku ngiler banget gitu ya. Suami aku, anak aku pada ngemil tiap hari, aku doang, aku tahan iman. Itulah yang dibutuhkan, tahan iman guys. Jadi jangan ngemil ya, walaupun kalian mau banget tahan demi langsing. Nanti kalau udah langsing kalian ngemil aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian merasa lapar gitu ya, gatel bibirnya, kalian makan aja buah-buahan apa kayak, pokoknya makanannya tuh yang rendah kalori, yang nggak bikin gemuk gitu, terserah gitu ya. Hindari makanan dan minuman manis, tepung-tepungan, goreng-gorengan. Yaitu kalian tuh jangan minum yang manis-manis gitu ya, hindarin ya. Kalau bisa minum air putih aja, minum air putih yang banyak. Jangan makan goreng-gorengan dulu, tepung-tepungan. Oh ya aku takut banget. Dulu aku nggak sentuh itu sama sekali, tapi sekarang aku udah slim, aku makannya
bukan berantakan ya, semau mau aku sih guys. Kalau aku mau ya aku makan gitu. Cuman kalau aku sampai udah kerakusan gitu kan, kayak gemukan lagi, aku jaga lagi minum teh. Jadi aku tuh minum teh ini tuh kalau lagi gemuk aja sih guys. Kalau sekarang ini aku udah nggak minum, soalnya kalau terlalu kurus juga suami aku nggak suka. Jadi aku tuh kalau udah kayak begini aku nggak minum lagi. Terus minum air putih minimal 2 liter berarti ya, ini tuh emang harus. Kenapa? Selain satu sehat, yang kedua perut kita tuh bawaannya kenyang terus guys. Itu bagus banget, dan buat kulit juga bagus sekali minum air putihnya banyak. Terus minum air putih dulu sebelum makan supaya lebih cepat kenyang dan tidak makan terlalu banyak. Benar, kalian sebelum makan nasi itu minum air putih dulu. Kayak aku dulu minum air putih dulu, itu makannya jadi kayak kenyang gitu, baru makan dikit udah kenyang guys. Jadi gitu, kalian ngambil makanan jadi nggak usah banyak-banyak, karena kalian tuh kalau minum air dulu segelas itu pasti udah bawaannya kenyang duluan guys. Jadi makanan dikit. Terus mengunyah makanan perlahan juga supaya cepet pikir kenyang, benar banget. Jadi kalau kalian makan itu perlahan aja, itu cepet guys kenyanginnya. Jangan buru-buru, nanti makannya jadi banyak. Terus setelah makan tidak boleh langsung tidur, itu benar banget. Jadi setelah makan itu emang gak boleh langsung tidur, itu pasti gemuk. Coba deh kalian makan abis itu langsung tidur, bangun-bangun pasti kalian ngerasa muka kalian kayak bengkak gitu, cabi. Itu emang gitu guys, dan itu juga bisa menyebabkan diabetes ya, nggak boleh. Jadi kalau kalian abis makan mau bobo nggak apa-apa, tapi setidaknya nunggu minimal 2 jam ya, jangan langsung ya. Jika 2 jam lebih setelah makan siang lapar lagi, bisa nyemil buah-buahan dan minum air putih yang banyak. Oh, maksudnya jika setelah 2 jam kalian makan terus kalian udah ngerasa lapar lagi nih, kalian tuh boleh nyemil guys. Tuh yang tadi aku bilang, nyemilnya kayak gitu, buah-buahan atau aneka semua makanan. Pokoknya makanan tuh yang nggak bikin gemuk gitu tuh boleh. Ngemil boleh kok, tapi ngemilnya kayak gitu ya, bukan yang kayak ciki gitu, nggak boleh. Kerupuk nggak boleh. Terus jangan lewatkan sarapan untuk yang bangunnya pagi, seperti minum 1 gelas BQ Teh Slimming Herbal dan roti gandum, oat, telur, dan lain-lain untuk pilihan makanannya. Maksudnya ya, ini untuk yang bangunnya pagi nih, yang bangunnya ibu-ibu, bangunnya jam 5, jam 6 kan ngurusin anak ke sekolah. Ini harus banget sarapan, gak boleh gak sarapan ya. Justru kalau gak sarapan nanti malah sakit. Jadi kalau kayak aku nih, aku kan bangunnya siang nih, aku makannya cuma 2 kali sehari. Untuk kalian yang sarapan pagi berarti makannya 3 kali sehari. Cara minum itu BQ10 itu harus setelah makan ya guys gitu. Terus sarapan makanannya apa aja sih, kayak gandum, oat, telur, kayak gitu-gitu guys. Makanan sehatnya jangan banyak-banyak, dikit-dikit deh, cuman buat ganjel ya. Terus tidak makan di malam hari lewat dari jam 7 malam ya, itu bagus banget. Kalau terakhir makan jam 6, itu bagus. Aku sih zaman dulu jam 7 guys, gara-gara aku tidurnya malam tuh. Kalau tidur malam, kalau aku makannya terakhir jam 6, dijamin ntar malamnya kelaparan. Kalau udah kelaparan, gak bakal bisa tidur, dijamin. Itu sih kalau aku ya. Aku kalau malam perutnya keroncongan itu gak bakal bisa tidur. Ujung-ujungnya aku bakal turun ke bawah nyari makanan dan aku makan, dan itu lebih parah lagi gitu. Gak boleh gitu. Makanya aku punya ini ide masukan buat kalian, tau gak apa? Jadi kalian nih bisa pakai korset, belinya di toko ini ya. Tahu masih ada apa enggak? Tapi tadi udah aku cekin kok, masih ada. Jadi korsetnya itu harganya cuma 19 ribuan. Jadi kalian nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup yang murah aja. Jadi korset ini sebenarnya tuh nggak kayak kenceng banget guys. Dia emang nggak yang bikin langsing banget, enggak. Cuman aku pakai itu, aku beli itu supaya tuh kalau malam tuh kalau kita tidur, kan kita terakhir makan jam 7 gitu ya. Aku tidurnya tuh jam 12 sih. Jam 12 ya. Jam 12 malam itu suka kelaparan, keroncongan. Jadi kalau kita pakai korset itu, dia tuh korsetnya kan kayak dipakai gitu, kena ke ulu hati sini guys, ketekan gitu. Itu sensasinya tuh bikin kita tuh rasa lapar kita tuh agak hilang gitu pakai itu. Jadi aku sukanya di situ. Dia dibilang melangsingkan juga ada, tapi nggak banyak gitu, sedikit, karena kan kita ditekan lama gitu. Itu bagus sih guys buat ngelangsingin. Yang korset-korset gitu bagus, tapi nggak usah terlalu kencang. Kenapa? Kalau terlalu kencang nanti kalian tuh kayak makainya tuh kayak sesak kan, jadi kayak terpaksa. Itu malah jadi nggak awetnya gini, jadi kayak apa namanya, kayak bosen, bukan bosen deh, pokoknya kayak nggak kuat lah itu gitu ya, pokoknya inti gitu, kalian ngerti lah. Nah itu korsetnya itu nggak kencang, dia tuh cuman buat neken sini. Ada bagusnya ngelangsingin tapi sedikit, cuman yang banyaknya yang bagus menurut aku, dia itu bisa neken kita yang tadinya lapar jadi nggak lapar kan. Makannya emang terakhir harus kayak gitu jam 6 jam 7 gitu bagus. Kalau kalian makan malam ya
gemuk guys. Dan itu nanti kamu belinya yang ukurannya M ya guys. Jadi aku sih ngecek di dia emang udah nggak ada S sekarang, tapi zaman dulu waktu aku beli itu dia ada ukuran S-nya. Jadi kalau sampai dia ada ukuran S-nya jangan beli. Kalau kalian nanya deh ya ke penjualnya biar nggak salah. Jadi di sana itu ada jual korsetnya, itu ada yang pendek gitu. Kalau S tuh pendek segini ya. Jadi di sini doang nih ya pendek S. Kalau M tuh maksud aku tuh lebih tinggi. Jadi nyampe sini sampai bawah situ. Maksud aku gitu ya. Tinggi gitu. Kalau kalian belinya yang tinggi supaya bisa neken si ulu hati sini. Kalau yang pendek-pendek itu dulu waktu aku beli ukuran S itu aku jadi malah nggak kepake, mubazir gitu, nggak kepake korsetnya. Yang kepake itu yang M, dan yang bagusnya itu menurut aku yang ada kailnya yang begini. Yang ini yang tempe juga bagus sih, kencang ya. Cuman kalau udah ke bawah tidur gitu ya, di tengah malam gitu ya, suka banget nggak sih kalau kail kan ada setelannya tuh, cuman sampai mentoknya seberapa kencang. Kalau yang tempel itu bikin kalian tuh pasti bikin mau sekencang-kencang mungkin, digini kencang gitu. Kalau terlalu kencang itu kayak di tengah malam kan namanya kita tidur moyaknya gitu kan. Itu jadi kayak pokoknya kayak masuk ke dalam gitu, jadi sakit terus bebekas terus jadi nggak nyaman. Kalian kebangun nanti malam dan besoknya juga bebekas jadi gatel gitu kan, nggak boleh garuk guys, takutnya nanti apa namanya yang bekas itu kayak varises kali ya namanya ya, stomach gitu lah. Nah itu jangan. Jadi bagusnya sih kalau aku demen yang kail yang disetel gitu, karena tujuannya itu memang hanya untuk mencegah supaya nggak terlalu lapar gitu aja guys. Ya itu dia semua tips-tipsnya yang aku berjuang selama 20 hari dan aku turun 8 kilo. Jadi videonya penampakan itu seperti ini. Dan ukuran pinggangnya jadi seperti ini. Ya itu dia tadi story dari aku, gimana cara aku menurunkan berat badan aku ya 8 kilo yang akibat gara-gara banyak makan, dan apa aja tips-tips yang sangat bagusnya gitu ya guys. Nah nanti ada nih guys, next kelanjutannya aku mau share lagi ke part yang ketiga ya. Jadi itu adalah pola makan guys. Jadi pola makan apa sih yang bisa bikin badan kita tuh jadi langsing gitu, atau tetap langsing atau maintenance gitu ya. Dan yang part keempat juga ada lagi nih guys, aku mau share tentang olahraganya gitu. Olahraga apa sih yang bagus yang bikin badan aku tuh bagus gitu ya guys. By the way, thank you ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku ini bisa bermanfaat banget ya guys untuk kalian. And see you in next video guys. Bye bye. Bye bye dong. Bye.